Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-temanku semua, saudara-saudaraku yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya bersama Kang Sahrul, Surya dan guru kita Gus Hasan. Kita ini sedang berbincang bersama dalam konteks kita ini dalam berbicara ilmu. Tidak ada keluar dari seorang santri ketika dia berbicara, keluarnya bukan ilmu, dan bahkan kadang suka memprovokasi, itu bukan kami banget. Nah, maka dari itu sekarang kita berkumpul dengan Gus Hasan, guru kita. Kita pengen bertanya tentang bagaimana Gus, Islam yang di Indonesia ini kan sebagian cerita datangnya pasti dari negara Arab. Untuk datangnya ke Indonesia ini kita kurang tahu sejarahnya. Mungkin Gus Hasan bisa menerangkan sejarahnya. Monggo dipersilahkan. Ya, kalau bicara sejarah itu kan kita bukan ahli sejarah ya. Iya. Nanti kalau misalkan kita bicara sejarah, akhirnya nanti akan menyebabkan kontroversi. Karena kita tahu sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa itu khususnya itu kan dari berbagai macam versi. Ada yang bilang sejak zaman Nabi Islam sudah masuk ke Indonesia, ada yang bilang sejak zaman sahabat. Tapi yang pasti Islam itu menyebar luas sampai ke setiap sudut Nusantara ini itu sejak adanya Wali Songo. Adapun sebelum Wali Songo ya memang Islam sudah ada di Indonesia. Seperti misalkan di Jawa Timur Gresik itu ada makam namanya Fatimah binti Maimun. Itu kan lebih setelah daripada Wali Songo. Setelah kita telusuri ternyata struktur nisan di makamnya itu ternyata lebih tua dari Wali Songo. Kalau Wali Songo sendiri itu hidup di zaman berapa kira-kira itu, Gus? Apa 200 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Bukan 200 tahun yang lalu. Lebih dari itu bahkan. Lebih dari itu. Kalau 200 tahun yang lalu kan zaman penjajahan. Bayangkan kita dijajah oleh Belanda itu. Ya ini terlepas ya, ada yang bilang dijajah, ada yang bilang tidak dijajah. Yang penting dalam sejarah pendidikan yang ada di sekolah-sekolah kita itu menuliskan bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Terlepas dari berbagai macam pendapat yang berbeda-beda itu. Intinya kan 350 tahun. Sekarang Indonesia dijajah 350 tahun. Dan itu setelah masa Wali Songo. Berarti masih Wali Songo Berarti lebih jauh daripada itu, Gus. ya, lebih jauh dari itu. Dalam dakwahnya Wali Songo sendiri, Gus, kadang kan di zaman dulu itu kan banyak yang mungkin di antara masyarakat mungkin yang masih beragama Hindu, masih beragama Buddha. Nah, itu cara dakwahnya Wali Songo untuk menyampaikan Islam kepada mereka ini seperti apa, Gus, kira-kira? Ya kalau yang kita baca di dalam kitab sejarah Atlas Wali Songo karya daripada Kiai Haji Agus Sunyoto, Wali Songo itu berdakwah di tanah Jawa itu dengan cara perkawinan. Jadi menikahi putri para pembesar-pembesar kerajaan. Seperti Kanjeng Sunan Ampel, dia menikahi putri daripada Kiai Kembang Kuning. Yang mana Kiai Kembang Kuning ini adalah salah satu pembesar kerajaan Majapahit. Dan selain daripada itu, Kanjeng Sunan Ampel ini punya bibi, yang bibinya itu adalah permaisuri kerajaan Majapahit. Jadi dakwahnya Wali Songo ini ya, melalui itu pendekatan kekeluargaan, baik itu melalui perkawinan ataupun besanan gitu ya. Gitu. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah seperti itu, Gus. Kayak seperti contoh Rasulullah kan pernah menikahkan siapa? Iya. Sebagian cerita kan Rasulullah itu menikahi Siti Aisyah itu kan untuk memperkuat ikatan
persahabatan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Itu ada para ahli sejarah yang menceritakan seperti itu. Seperti misalkan Rasulullah menikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, itu sama juga. Terus menikahkan siapa, Ummu Kulsum atau Ruqayyah itu dengan Sayyidina Utsman. Gitu. Ya semua kalau kita berdakwah ya tolak ukurnya adalah tauladan kita ya Rasulullah. Gitu. Tidak lepas daripada itu. Tidak lepas daripada itu. Tidak lepas daripada itu. Dan Islam itu tidak pernah disyiarkan atau Islam itu tidak pernah didakwahkan dengan kekerasan. Nggak ada contoh dari atas. Mau dari sejarah manapun tidak ada contoh. Adapun peperangan yang terjadi di dalam rangkaian sejarah Islam itu bukan dalam rangka dakwah. Bukan dalam rangka dakwah. Seperti misalkan Nabi dalam sejarah tercatat dia pernah ikut perang Badar, pernah ikut perang Uhud, pernah ikut perang Khandaq. Itu kan semua di zaman Nabi. Tapi kalau kita telusuri sejarahnya, Badar itu di mana? Uhud itu di mana? Terus perang Khandaq itu terjadinya di mana? Semuanya di Madinah. Dan kita tahu bahwa musuh besarnya Rasulullah yang ada di Madinah itu adalah kaum Quraisy yang ada di Makkah. Berarti kan posisinya kalau begitu Rasulullah diserang. Iya kan? Berarti Rasulullah sedang mempertahankan diri atau membela diri, kan begitu. Berarti nggak pernah Rasulullah itu memerangi. Nggak pernah. Secara nggak langsung berarti Rasulullah yang diperangi. Iya, Rasulullah yang diperangi. Bertahanlah istilahnya. Iya. Gitu loh. Nah, Fathul Mekah pun Nabi itu datang ke Mekah. Disebut Fathul Mekah karena membebaskan Mekah. Itu pun tidak ada peperangan. Tidak ada pertumpahan darah di dalam. Semuanya dalam situasi perdamaian. Orang Mekah mau menerima Islam waktu itu. Dan Nabi bilang, ya siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Siapa yang masuk ke dalam sekitar Ka'bah, dia akan aman walaupun dia orang kafir. Gitu. Adapun peperangan-peperangan yang terjadi itu semuanya bukan dalam rangka dakwah itu. Bukan. Bahkan kalau kita mau telusuri, salah satu pahlawan Islam yang paling populer saat ini itu kan Sultan Muhammad Al-Fatih kan ya. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih itu kalau kita lihat di filmnya itu kan beliau bersemangat sekali, sangat bergairah sekali untuk menguasai Konstantinopel yang saat itu dikuasai oleh raja yang beragama Kristen Ortodoks. Tapi Kristen Ortodoks di situ didukung oleh Kristen Katolik dari Vatikan, pasukan salib itu kan. Tapi sampean tahu enggak bahwa di film itu enggak disebutkan sebelumnya itu kenapa kok Sultan Muhammad Al-Fatih itu sangat bersemangat mau membebaskan Konstantinopel. Apa yang mau dibebaskan? Nah ternyata itu atas permintaan dari rakyat Konstantinopel sendiri yang beragama Kristen Ortodoks, karena mereka tidak suka campur tangan kelompok Kristen Katolik, gitu loh. Tapi di film itu kan kayaknya orang Islam yang menyerang dan menjajah kan. Nah itulah yang terjadi, sehingga kita menganggap bahwa untuk mendakwahkan Islam itu boleh-boleh saja kita mengangkat pedang. Karena ada hadis apalagi kan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah. Kami diperintahkan untuk memerangi manusia sampai memerangi apa? Gitu loh. Memerangi kekafiran mereka. Dengan cara apa? Ya enggak dengan pedang dong, gitu. Ya kan, bisa dengan dialog. Kayak misalkan yang terkenal itu Muhammad Didat yang dari Afrika itu kan. Dia memerangi kekafiran dengan apa? Ya dengan ilmu. Dia ajak mereka itu berdiskusi, berdebat kan tentang keesaan Tuhan kan.
Dilanjutkan lagi sekarang ada namanya Dr. Zakir Naik itu kan. Ya seperti itulah gitu. Tidak harus dengan pedang gitu. Kalau ada cara yang baik gitu Gus ya. Ya kecuali kan gini. Kalau kita bicara kitab fikih kan, Iya. umat Islam itu baik tua maupun anak muda wajib mengangkat pedang kalau negaranya diserang. Bukan menyerang loh. Kalau negaranya diserang gitu. Kan gitu. Contoh Palestina. Kenapa kita dukung Palestina? Ya karena Palestina diserang sama Israel gitu. Kenapa kita nggak dukung ISIS? Ya karena ISIS menyerang, bukan diserang. Kan gitu. Gitu loh. Nah, kejadian sekarang ini siapa yang menyerang siapa? Gitu. Nah, itu yang perlu diluruskan. Gitu. Kalau mau bicara tentang masuknya Islam ke tanah Jawa sampai bisa menyebar ke setiap sudut wilayah Nusantara itu ya tidak ada perang. Iya. Tidak Mungkin ada Kang perang. Surya ada yang ditanyain Kang Surya. Berarti kesimpulannya dari semua ini, apa yang sekarang terjadi di masyarakat itu salah kaprah ya? Salah kaprah dalam dalil-dalil yang mereka jadikan patokan untuk mereka berbuat sesuatu tanpa mereka mengkaji ulang dalil-dalil tersebut. Iya. Iya, pasti itu. Seperti itu memang. Saya berani pastikan seperti itu memang. Karena apa ya? Tidak ada satupun kitab dalam disiplin ilmu agama Islam ini yang mengajarkan kita itu memberontak kepada pemerintah yang sah. Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada demo-demo itu bukan ajaran Islam. Demo-demo itu bukan ajaran Islam. Mana ada Islam mengajarkan demo-demo? Mana kitabnya? Coba dibacakan. Tidak ada. Bisa didiskusikan tentang hal itu Gus. Bisa. Ya silakan lihat di dalam kitab Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ini adalah kitab karya daripada Syekh Zakaria Al-Ansari yang dijadikan kurikulum tetap di pesantren pada kelas aliyah. Kelas 1 sampai kelas 3. Itu kitab fikihnya pakai Fathul Wahhab. Nah, di kitab Fathul Wahhab itu di halaman 153 kalau nggak salah itu ada namanya babul bughat, pemberontak. Siapa yang disebut pemberontak ini? Nah, di situ disebutkan hum muslimuna mukhalifu imamin walau ja'ir. Sekelompok orang muslim yang memerangi pemerintahnya walaupun pemerintahnya zalim. Itu kita Fathul Wahhab. Walaupun zalim tuh Gus ya. Walaupun zalim. Apalagi kezalimannya tidak jelas. Nggak jelas. Gitu loh. Nah, sekarang pemerintah kita ini kezalimannya di mana? Letak kezalimannya di mana? Gitu loh. Nah, kalaupun pemerintah kita zalim, tidak boleh kita memberontak kepada mereka, kepada pemerintah tidak boleh. Berarti yang seharusnya orang awam itu bersikap atau menyikapi apa-apa yang terjadi sekarang itu gimana Gus, menurut tanggapan Gus? Ya kalau menurut kita, kalau menurut saya sih gini. Satu, kita jangan ikut campur dalam perilaku yang seperti itu. Kenapa kita tidak mau ikut campur? Karena kita boleh mengikuti sesuatu yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Gitu. Kan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Nah, di mana letak kafahnya? Kalau praktek ketidaksetujuan kita terhadap orang lain itu diekspresikan dengan anarkis, Nabi tidak pernah ngajarkan itu. Iya kan? Tidak pernah ngajarkan itu Nabi. Tapi di Fathul Mekah itu Nabi masuk ke Ka'bah, Gus. Terus Nabi itu hancurkan patung-patung semuanya. Loh, orang Mekah sudah masuk Islam semua. Dan mereka setuju dengan itu. Itu loh. Tapi selama Nabi itu ada di Mekah, pernah nggak ngancurin patung? Nggak pernah. Nggak pernah. Gitu loh. Nggak pernah. Bahkan menurut sebagian riwayat sejarah itu, ya kan, setiap Nabi itu berperang atau sahabat itu berperang dan menang,
itu tidak pernah menghancurkan ladang, ya, tidak pernah menganiaya anak kecil, perempuan dan orang tua, juga para pemuka agama, dan tidak pernah merusak tempat ibadah agama lain. Dan di dalam kitab fikih itu dijelasin, tidak boleh kita merusak kebun, pertanian, lahan pertanian, perkebunan, anak kecil, perempuan, orang tua, pemuka agama, dan rumah ibadah. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, sementara kita lihat, ya kan, teman-teman mahasiswa kita ketika dia demo di kantor DPR sampai pagarnya dirusak, itu ngikutin siapa? Gitu loh. Ngikutin siapa? Dan kalaupun itu dirusak, gitu loh, sampean yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Nanti akhirnya pakai uang negara benerin itu. Rakyat juga Gitu loh. Ya kan? Hanya karena emosional saat. jadinya jangan sedikit-sedikit kita emosi, berpikirlah terlebih dahulu ya Gus. Iya. Karena kadang begini Gus, banyak orang nih ketika ada sesuatu hal yang kiranya menurut dia ini salah, mereka tuh langsung mencaci maki di media sosial apa segala macam, dan kadang mereka menanggapi tanpa adanya fatwa. Itu yang kita sayangkan, itu salah. Kan gini. Kalau memang orang ahlus sunnah wal jamaah, gampang kok mencirikan ahlus sunnah wal jamaah itu. Ahlus sunnah wal jamaah itu cirinya begini. Saya pernah baca salah satu kitab, itu nasihat dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Apabila kamu melihat saudara kamu berbuat sesuatu perbuatan yang kamu anggap salah, ya, apabila kamu melihat saudaramu berbuat suatu perbuatan yang kamu anggap salah, maka carilah 71 alasan untuk memaklumi perbuatan saudaramu yang kamu anggap salah. Luar biasa. Kalau kamu tidak menemukan 71 alasan untuk memaklumi perbuatan saudaramu yang kamu anggap salah, maka berhusnudzonlah, berbaik sangkalah, seraya mengatakan dalam hati, mungkin saudaraku itu berbuat sesuatu yang benar, hanya saja aku belum memahami maksud dan tujuan baiknya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita itu selalu menjalankan tradisi mengklarifikasi atau tabayyun. Dalam Al-Quran kan gitu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang beriman, kalau datang kabar dari orang fasik. Zaman sekarang itu siapa yang nggak fasik? 0,1% gitu. Udah fasik semua. Fasik semua. Gitu. Nggak ada yang nggak fasik, fasik semua. Gitu. Baik itu lisannya, baik itu perbuatannya, ataupun hatinya, pikirannya, pasti fasik. Sedikit banyaknya pasti fasik. Fatabayyanu, maka tabayyun dulu, klarifikasi dulu kebenarannya. Gitu loh. Berarti salahnya itu Antus belum bihu. tabayyun ya Gus. Hah? Iya, salahnya belum tabayyun, udah main menanggapi aja. Iya. Gitu loh. Kan repot kalau misalkan gitu. Kalau zaman dulu itu ada ulama berceramah misalkan, keren berceramah gitu. Kok kita dengarkan ceramahnya itu ada yang salah gitu kan, ada yang salah. Nah itu nggak kita publikasikan, artinya nggak kita kritik atau kita komentari di muka publik, enggak. Tapi kita sowan ke rumahnya, Kiai, Ustadz atau Habib, saya dengar kemarin jenengan di lokasi ini saat acara ini ceramahnya begini. Ini maksudnya bagaimana ya? Kalau sekarang kan enggak, ya kan? Diviralkan dan dikomentari negatif. Itu namanya bela Quran, bela ulama apa enggak? Ya bukan. Itu namanya membelakangi Quran dan menjatuhkan martabat ulama, itu namanya. Ya, karena ulama ini kan manusia, bisa saja dia salah.
Karena apa yang dia sampaikan itu, kebenaran lisannya itu berdasarkan hidayah dari Allah. Nah, walaupun dia ulama, kalau ketika menyampaikan dakwahnya itu tidak bersamaan dengan hidayah dan taufiknya Allah, ya bisa salah dia. Namanya manusia. Kalau Nabi punya sifat maksum, tidak ada salahnya kan gitu. Gitu loh. Nah, makanya Nabi itu mengancam di dalam hadisnya, man tattaba'a auratal mu'min. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang beriman, fadahallahu auratahu wa aurata banihi min ba'di, atau hatakallahu auratahu wa aurata banihi min ba'di. Allah akan membongkar keburukan-keburukan dirinya dan keturunannya. Bayangin loh, bukan hanya dirinya, tapi anak cucunya pun akan dipermalukan sama Allah. Karena sebab kita pernah mencari-cari kesalahan orang mukmin. Padahal kita tahu kan, kalau saudaramu berbuat kesalahan, tutupi kesalahannya. Kan gitu. Kenapa tidak dilakukan itu? Ya kan? Kenapa tidak dilakukan itu? Ya karena hawa nafsu. Gitu. Karena hawa nafsu. Sehingga perintah untuk berhusnudzon itu terlupakan. Padahal Al-Quran mengatakan, wajtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah oleh kamu berbanyak-banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Sebagian yang mana? Prasangka kan dibagi dua, ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Nah, sebagian prasangka yang dosa itu prasangka buruk. Dan Nabi pun bersabda kan, khaslatani laisa fawqahuma minal khair, dua perkara yang tidak ada yang lebih baik dari dua perkara itu. Yang pertama, husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Wa bi'ibadillah, dan berbaik sangka kepada hamba. Berarti kesimpulannya Gus ya, karena ini waktunya udah malam juga. Kesimpulannya kita itu harus selalu berhusnuzon kepada siapapun itu Gus ya. Hatta dia itu salah. Jadi ketika dia salah, kita menyalahkan diri kita, jangan menyalahkan dia gitu Gus. Ya begitu para kaum muslimin dan muslimat, saudaraku di mana saja Anda berada. Nah, ini yang sudah disampaikan Gus Hasan seperti ini. Mudah-mudahan menjadikan diri kita ini semakin berhusnuzon kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Ya, saudara-saudara kita yang mungkin kadang mereka salah berucap gitu. Dan jangan sekali-kali kita sering membuka aib orang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Artinya gini, sebelum kita mengomentari kesalahan orang lain, hendaknya klarifikasi dulu, bukan secara terbuka, secara tertutup kepada yang bersangkutan. Takutnya perbuatan saudara kita yang kita anggap salah, yang sudah terlanjur kita publikasikan dan kita komentari negatif, kok ternyata berdasar yang valid. Yang malu siapa? Ada timbal baiknya gitu Mas. Nah iya kan, gitu loh. Seperti contoh misalkan gini. Ada orang yang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Itu Kiai Said berkata seperti itu. Padahal itu bukan perkataan Kiai Said. Itu perkataan Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Kullama talat lihyatuhu takshawhasu aqlu. Semakin panjang jenggotnya, maka semakin dungu orang itu. Itu dalam kitab Ihya ada, dalam kitabnya Imam Syafi'i ada. Dan itu makalahnya Imam Syafi'i. Karena mereka nggak sempat tabayun dan langsung menanggapi ya kesalahan mereka sendiri. Dan makanya itu Gus tadi yang balik lagi ke tadi, Allah akan menampakkan aibnya itu. Akhirnya kebodohan mereka terlihat kan dengan seperti itu. Cuma Kiai Said berkata seperti aja, kebodohannya langsung terlihat. Apalagi dengan yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.